aku nggak mau. Lagian ya udahlah ya. Biar seluruh kantor tuh tahu kalau aku tuh ratu di sini. Aku kan istri kamu. Mas, kamu nggak mau bawa bunga sedap malam ini untuk istri kamu? Istri aku nggak suka bunga sedap malam. Oh. Kamu jangan senang dulu ya. Karena aku yakin pernikahan kamu sama Mas Rian tidak akan bertahan lama. Ya sementaranya itu sampai kapan, Mas? Aku capek tau nggak? Ku menangis. Kamu tahu kan kalau aku itu istri pertama? Aku tuh istri sah. Kamu siapa? Oh, aku juga udah menikah kok sama dia. Ya harusnya kamu pintar dong jaga suami kamu biar gak cari perempuan lain. Ya kamu dong harus yang lebih pintar. Ngapain ngerebut suami orang? Aku gak ngerebut suami Kamu juga yang ngapain? Heh, semua bener diam ya. Istri pertama, Iya saya. istri kedua. Tenang, pasti yang lebih baru ini lebih diperhatikan oleh suami-suami kalian. Jadi istri kita, suami kita, istrinya 3. Aku belum dinikahi. Aku yang baru di antara kalian. Oh ya jangan ngarep, berarti kamu nggak bakal dinikahin. Kamu terima aja nasib kamu cuma sebagai ya temen-temenin aja Oh, gitu belum loh. tentu. Iya cuman buat temen seneng-seneng aja Belum palingan. tentu. Pasti yang terakhir ini Siapa adalah yang laki-laki spesial. itu? Kenapa semua pelakor-pelakor berkumpul di sini? Kita akan bahas. Ya, Tong, gimana nih? Nih anak kamu nih. ya mana yang baik sama aku aja lah. Mertua lebih galak daripada Iya, nggak bisa istri-istri. kayak gitu. Siapa Orang bilang ini aku ibu banyak mertua? istri, banyak Aku bukan dukungan ibunya. mertuanya. Akulah sebenarnya istri yang paling pertama. Inilah Ruby. Gosip ganteng. Paling tua ya, Bo. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya, terutama ibu-ibu di rumah yang senang nonton sinetron yang ada pelakor-pelakornya itu karena bikin geremetan dan gregetan ya. Hari ini kita hadirkan para pemeran-pemerannya. Tapi ke pojokan dulu dong, kita membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, berita pertama ini penting sekali ya. Penting sekali untuk para sahabat Keke. Karena akun Instagramnya Keke kayaknya nggak bisa dibuka. Fotonya hilang semua. Tampaknya mungkin kehack apa gimana ya? Hilang loh, benar. Nah ini kita bertanya-tanya kenapa hilang. Apakah ada hubungannya dengan hari ini? Mantannya yang namanya Rio itu juga merilis lagu yang judulnya adalah Kamu Bukan Boneka. Aduh, udah lama lah aku nggak denger ya cerita tentang ini. Cepet banget ini kisahnya berlalu ya. Tuh, Rio Ramadan nih. Judulnya Kamu Bukan Boneka. Halo, lagu Rio sudah rilis nih. Kalian bisa dengerin di Spotify gitu. Coba kita lihat ya komen netizen yang paling menarik untuk dibaca. Kita lihat komen netizen mengenai kejadian hari ini. Akunnya Keke hilang, Rio bikin lagu. Netizen bilang apa? Gimana netizen? Munculkan. Udah pede banget bakalan trending, padahal enggak katanya gitu. Jasa pansosnya Kak, ada yang mau? Kata ya. Pengen ketawa, wak, gak kelar-kelar dramanya. Ya iya dong, kalau drama itu kan harus ada jeda, ada yang baru lagi, baru gitu. Udah, komennya itu aja. Baik, lanjut kalau begitu ya. Kita menuju ke, nah ini masih kelanjutan dari kasus kemarin tuh Via Valen yang mobilnya tiba-tiba ada yang bakar. Dia posting, dia masih sedih ya. Karena banyak sekali ternyata beberapa netizen itu bukannya ikut prihatin gitu, malah menuduh Via Valen tuh katanya, ala ini kayaknya gimmick aja settingan dari drama. Kan mobilnya diasuransiin ini, paling juga diganti udah kelar gitu ya. Padahal kata Via Valen, mobilnya tuh diasuransi 2 tahun. Tapi pas Mei kemarin habis, belum diperpanjang. Nah sedih kan ya. Tapi kita ada postingan baru ini, ada detik-detik mobil Via tuh terbakar karena dari kamera CCTV. Jadi kelihatan bagaimana aksi pelakunya yang sudah diamankan polisi yang katanya ternyata itu adalah penggemarnya. Yang kesel karena udah pergi jauh-jauh mau ketemu Via Valen, ternyata nggak bisa ketemu. Malah ada yang kayaknya mengucapkan kata-kata yang membuat dia sakit hati. Coba kita lihat CCTV-nya berikut ini. Jam 2.23 bongkaran.
Gitu ceritanya. Ya nih, buat yang dari kemarin Suzon bilang ini settingan dan lain-lain, mobil saya udah sebulan habis asuransinya dan belum diperpanjang lagi. Udahlah, orang kena musibah, kenapa sih komennya masih buruk-buruk aja, ya kan? Langsung aja deh, kita menuju ke ini, pemeran-pemeran antagonis. Ada yang jadi pelakor, ada yang jadi perempuan julid. Julitan mana sama saya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Berneta, artis sekaligus model berusia 35 tahun, mantan istri Didi Mahardika ini Januari lalu sempat saling sindir dengan Vanessa Angel. Perempuan yang memiliki anak dari Greg Nokolo yang kini menjadi suami Kimi Jayanti ini bersama Tias Mirasih, model dan pemain sinetron berusia 33 tahun yang pernah dijuluki Ratu Endorsement, lalu Elsia Herlina Syarif, DJ sekaligus aktris berusia 31 tahun yang pada Juni kemarin memposting foto rencana menikah dengan Menko Hidayat yang juga aktor pemeran antagonis, dan Camelia Putri, pedangdut yang saat kecil tidak menyukai musik dangdut karena dianggap norak ini. Mereka berempat kini dikenal sebagai artis yang sering berperan antagonis hingga pelakor. Benarkah selama jadi pemeran antagonis mereka sering dilabrak ibu-ibu sampai dikirimi DM caci maki? Dan benarkah Tias Mirasih diprotes sang ibu jika tidak memerankan tokoh jahat? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini sudah ada pemeran antagonis yang dan paling hits. Berapa kali kamu dapat peran pelakor? Sering udah ya? Lebih dari segini? Sering sih kalau pelakor sih. Sering. Kamu? Oh, udah every judul deh kayaknya. Setiap judul Tapi kan sebenarnya ada kalau gue sih spesialisasi. nggak selalu jadi pelakor sih, biasanya Oh, nggak. selalu Ganti-ganti, tapi jadi sering ya? istri pertama tapi nyebelin, biasanya Oh, tetap iya. nyebelin, tetap nyebelin. Oh, kamu Karneta? Berapa dong? Lebih dari Kayaknya segini atau semua jari kayaknya udah lewat. Terlalu sering. kamu Asya? Aku semua jari sama jari tetangga juga. Oh, jari tetangga banyak ya. Coba kita lihat sih seperti apa. Ya, ini ada artikelnya. Pesona pelakor FTV suara itu, sinetron itu ya kan. Buat netizen kesel. Ada berapa banyak? 8 orang harusnya ya. Ini kita ambil 4 di antara yang Banyak sih, banyak. itu. Ada pemain lain ya. banyak, Tuh, pesona 8 Ada pelakor. 8, siapa tuh? Coba kita lihat sih aksi mereka tuh kayak apa sih yang suka bikin orang tuh gemeten kalau nonton TV di rumah. Kita lihat yang berikut. Lama-lama bisa habis kalau kamu pecatin terus pegawaiku tiap kali kamu cemburu. Ya kamu kan tahu Mas, aku tuh nggak suka kalau sampai ada perempuan lain nih di kantor ini, karyawan ini jauh lebih cantik dibandingin aku. Aku nggak mau. Aku takut ya kamu nanti tergoda atau mungkin digoda. Pokoknya aku nggak mau. Lagian ya udahlah ya, biar seluruh kantor tuh tahu kalau aku tuh ratu di sini. Aku kan istri kamu. Aduh Elsa, kamu paling sedih ya. Pelakor tapi kok tersiksa juga gitu ya. Enggak bener ya. Kalau kamu jadi apa tuh istri kedua yang lebih Itu ngeselin kayak, dari... itu kayaknya tayangan yang itu istri kedua. Cuman kerja di kantornya juga, cuman berasa ini apa nyonya besar gitu. Paling istri kedua. Oke, ini kan kalian tuh aktingnya bagus sampai banyak ya yang sering dilabrak ibu-ibu, dikomenin negatif sama netizen, ibu-ibu yang baper ya kan, pasti sering. Pertanyaan saya, biasanya kalau artis bagus itu ada observasi ya. Siapa di sini yang pernah jadi pelakor? Coy, pernah lo kan tahu. Kamu selalu dipelakorin. Iya sama. Selalu diambil. Kamu selalu diambil, kamu selalu dipelakorin. Beberapa Jadi kali. kamu suka gimana dapat gaya itu perasaannya dari Nggak ada gimana-gimana sih. Ya paling kan karena gue juga sering nonton serial-serial luar juga. Maksudnya observe-nya paling dari nonton juga sih, bukan dari langsung. pengalaman pribadi. Tapi kalau kata laki gue, kalau marah-marahnya itu real. Oh ya. Kalau kamu? Ya nggak pasti observasi langsung sih, nggak mungkin mengalami ya. Pastinya dari misalkan kita melihat cerita teman biasanya. Kamu pernah jadi pelakor? No. Dipelakorin? Enggak juga alhamdulillah. Enggak juga ya? Belum. Kalau yang sebelah mana aku tanya? Karena kenapa muka langsung julid begitu? Enggak. Gini, apa? Mau tanya apa? Pernah jadi pelakor? Enggak. Dilakorin? Dilakorin? Dilakorin. Ya barusan gimana? Viti yang barusan menunjukkan loh. Iya. Berapa kali mengalami kejadian pahit seperti itu, Bu? Hah? Berapa kali? Ya sekali aja yang kelihatan. Kali yang kelihatan katanya. Yang Nggak ketahuan kelihatan ya. berarti banyak juga. Terus tapi kamu terus berperan kebalikannya. Jadi yang pelakunya. Mungkin gini, dari karakter muka sebenarnya memang kan udah tajem gitu iya, kan. iya, Kalau iya. untuk ditindas tuh kayak nggak memungkinkan gitu kalau harus menindas gitu Karos. Tapi kan kalau dari segi acting kan aku acting kan dibayar. Jadi aku
untuk yang jahat, ya kalau dibayar aja. Iya. Kalau nggak dibayar aku nggak akan jahat kok dalam kehidupan sehari-hari. Begitu? Begitu kan? Iya, kita percaya. Kalau mudah-mudahan ya. Kalau kamu Elsa, Aku pernah jadi pelakor? belum pernah, akan dong. Coba kita lihat komentar-komentar netizen terhadap mereka semua itu seperti apa. Mbak, kurangin jahatnya kalau main film. Haha, katanya gitu ya. Nah ketawanya aja dia udah jahat. Mbaknya kayaknya yang ya. mana nih? Lanjut, lagi nonton nih dari siang lihat mbaknya di TV sebel tahu nggak sih jadi jahat melulu tapi dia ketawa gitu ya. Yang berikut, kenapa sih perannya jadi nyebelin banget katanya. Lalu lanjut, pelakor jahat. Astaga, sampai detik ini nenek. Neneknya Maaf nenek. Astaga. Jangan sebel sama aku dong. Sehat-sehat ya Nek nontonnya. Tapi dulu tuh sebenarnya gue di awal main di sana itu malah sebenarnya protagonis, Bo. 7 tahun yang lalu dari awal ada nih FTV ini sebenarnya protagonis awalnya, terus sama ibu produser disuruh sekali antagonis, tiba-tiba katanya Tias Mirasih haram jadi baik lagi. Gimana sih tuh katanya nggak boleh jadi baik lagi? Aku lihat dia aja kamu protagonis. Hah? Kayaknya enggak Ih, protagonis gue bisa kok nangis-nangis ngesot-ngesot gitu bisa. Tapi benar ibu kamu suka protes kalau kamu perannya kurang jahat dan kurang galak? Enggak, karena kan gini, makanya yang gue bilang 7 tahun yang lalu kan sempat beberapa tahun awal itu protagonis semua. Tiba-tiba kan berapa tahun belakangan ini mulailah menjadi antagonis. Jadi nyokap gue suka bingung kadang-kadang kalau pas dia nonton, kok tumben kamu jadi baik gitu. Karena sebenarnya ceritanya kan nggak selalu melulu tentang pelakor, nggak selalu tentang orang ketiga, biasanya tentang kehidupan lah. Yang Jadi dia agak bingung gitu ya, kalau sesuai tiba-tiba dengan gue. lagunya. Benar. Tapi kalau antagonis itu sebenarnya jadi dua karakter harus kita jalani. Bener, loh. kan? Biasanya kan abis itu kalau sadar dari ya. awal kita jahat, nanti ada insafnya, Betul. nanti ada Dia minta kena azabnya. maafnya, Ada minta azabnya, maafnya. ya. Ada di ujungnya Di itu ujungnya kadang-kadang kita biasanya. minta maaf ya kan. Jadi kita harus bisa membawakan dua karakter. Jauh Ada lebih penyesalannya susah. lah. Oke. Sekarang ceritain pengalaman. Kalau itu kan komen netizen tuh hanya di media sosial. Kalau yang langsung bertemu face to face, silakan Elsa. Juga pernah diapain? Enggak, soalnya masih ingat sampai sekarang. Diapain? Saya sumpahin ya nanti kalau kamu punya suami kamu direbut sama orang lain. Menangis. Di ada salah satu supermarket tuh, waktu ngisi itu. Waktu Terus ngisi kamu itu. jawab apa? Terus jawab apa? Enggak, speechless aja gitu. Ih, mereka gitu. Dia ngomong dari dalam hati yang paling dalam. Istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Dia nggak bisa ngomong lu mukanya begini. Kalau kamu gak neta. Kalau dia kan mukanya emang kalau dimarahin kayaknya gitu. Kalau ini ada yang berani nggak marahin kamu? Ya mau sering banget aku kalau dimarahin. Cuman kalau saya main fisik langsung kayak ngubit kayak gitu aku nggak pernah. Cuman diapain? Ya cuman pernah sih kayak ngeremes doang gitu. Bilang apa? Bilang apa? Gitu. Aduh jahat banget. Kenapa sih harus jahat banget sama ini? Waktu itu aku lagi meranin menjahatin siapa gitu. Iya, Kenapa benar. harus jahat banget gini-gini? Bu, saya kalau nggak jahat saya nggak dibayar. Jadi saya harus membawakan karakter itu dengan baik. Berarti kan nyampe dong ke penonton. Iya benar betul. Tapi ibu-ibu kan yang ngerep gitu. Nggak ada yang bapak-bapak. Ih kamu jahat banget. Kalau itu modus sih minta di ini kali, minta dipelakorin nih, genit banget dong. Kalau kamu Kamelia? Ya pastinya kayak misalkan Kamil kan juga ada off air ya misalkan nyanyi. Terus penonton itu ibu-ibu emak-emak. Kamu tuh jahat banget, jangan gitu banget. Dan mereka tuh percaya kalau itu kayak seolah-olah kita pribadinya tuh kayak gitu. Serius? Serius. Mana kamu nyanyi juga, dangdut di panggung gini-gini kan. Aduh makin besar tuh ibu-ibu ya. Iya beneran itu beneran sampai yang pernah di MK tolong dong kalau misal berani jahat jangan jahat banget. Sedangkan kita kan kalau udah dapat karakter jahat harus mendalami dong. Harus total ya Kak. Benar. Berarti itu Tapi kan sukses kamu nyanyi dangdut, pernah nggak kamu dideketin laki-laki beristri? Wah, udah pasti nggak lazim lah di dunia seperti Udah itu. sering ya? Udah sering. Tergantung kitanya juga Terus suka kamu ya. apain biasanya? Ada nggak modus-modus mereka tuh biasanya kayak gimana? Tarik ulur aja, duit sini tapi gue ogah sama orangnya. Tips buat kalian semuanya. Jadi mereka kan udah ganjen kan, mereka kan sudah siap tuh. Kan kalau ganjenin perempuan udah siap ngeluarin duit dong. Iya. Tergantung perempuannya Kak Ros, kita harus pinter-pinter ya kan? Iya. Terus mereka biasanya modusnya kayak apa? Ibu bisa nggak saya jawab itu dah? Langsung berbagi banget gitu ya. Ntar Kak Ros kita jawab Ibu ya. belajar. Kalau kamu pernah diapain? Nggak pernah secara fisik sih nggak pernah, karena lucunya tuh malah kalau orang-orang yang udah tahu gue bisa pada komen sebel deh, tapi aku tahu aslinya baik karena biasanya mereka
Itu ada loh, nanti gue capture ya, gue kasih lihat ya. Aku nggak di bisa IG tertawa, gue aku ya, masih kalau belum lo nggak bisa tertawa percaya ya. lebar-lebar, Bener, iya, kayak iya. gitu. Tapi gue pernah di DM satu fansnya Gita Virga. Jadi dia masih muda, jadi nggak cuma selalu ibu-ibu sih yang neror kita gitu. Jadi dia bener gue dikatain parah banget, Bo. Parah banget. fans Jadi ya? dia bener-bener kamu tuh jangan. Jadi dia udah nyebutnya personal namanya, bukan nama perannya. karakter gitu. Jadi kamu jangan gituin kita dong. Dasar kamu tuh tit 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 banyak banget, parah. Gak usah sinetron yang emang udah tahu sinetron ya. Kadang-kadang tuh perseteruan di Instagram ya. Bener. Itu juga banyak yang baper karena menganggap itu seperti drama real juga. Betul, Iya, betul, iya, iya. betul, betul. Nah ini tapi ada yang real juga nih di media sosial lagi rame. Ini ada akun Facebook ya yang judulnya adalah apa? Kumpulan apa? Perkumpulan pelakor. Seriusan Iya, ada? iya, 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 iya. Coba Mereka coba bikin kita komunitas. Ini Facebook kan, ini komunitas pelakor. Dan mereka bangga gitu ya. Seri, Tips apa jadi namanya? pelakor Jangan dong. disebarin ya, nanti malah banyak followernya ya. Tapi mereka sering sharing gitu nih, bilang gini, tips jadi pelakor dong. Dan sekalian cara jitu biar dia nemplok sama kita terus tanpa ketahuan istrinya, biar uang kita yang habisin. Komen bebas, jangan ngegas katanya gitu. Bisa mah ngegas. Gila lu. Yang berikut, Ada lagi? Ini ada lagi. Ada, kalau ini bukan pelakornya, ini seorang istri yang dia justru cari. Iya, ini viral. Dia justru cari perempuan yang mau godain suaminya. Dia bilang gini, ada perempuan yang mau bantu nggak? Bantu godain suami saya. Kalau berhasil godain, saya kasih 1 juta. Kalau bisa sampai pacaran, saya kasih tiap tahap sampai nikah 1 juta lagi. Pengen berantem soalnya. Astaga. Ibu kalau udah merasa tidak cocok, ibu langsung aja ke pengadilan agama ya, Bu, minta pisah. Ibu itu kayaknya masih cocok, cuman pengen berantem aja, cuman nggak ada alasan kayaknya ya. Makanya tuh Suaminya ayam ya, Bu. baik, nggak pernah Dia gini, ngajak berantem. Buns, apakah salah aku mencintai suami temanku? Kita udah berhubungan selama 3 bulan, Bun, dan dia bilang istrinya nggak sehebat. Hebat apanya sih? Aku nggak ngerti Aku kira deh. meme Ada loh itu. lagi ya ampun. Aku kira meme loh ini. Astaga, Bagi WhatsApp suami kalian dong. Aduh ampun. Nih, Nyari pelakor yang masih muda. Kalau bisa umur 20-an, soalnya Ini mah istri saya lakinya. galak. Saya Ini sering, mah lakinya. saya sering disuruh, hey, bapak-bapak, alasan banget sering dipukulin sama istri nyari pelakor. Ya elah, tangkis dong kalau dipukul. Laporin gitu, bukan cari pelakor. Ini yang ada mah pelakornya nanti dipukulin sama istrinya juga. Ya kan. panjang buntutnya. Kalian baru tahu ini ada akun Ini baru khusus. tahu sih, baru tahu. Baru tahu. Kira meme loh. Iya, kalian mungkin sibuk syuting ya. Kalau saya mah sibuk lihat Instagram. Rumpi, ini rame. Cuman apa tanggapan kalian lihat kayak gitu, Tias? Tapi itu real Sebagai nggak sih? perempuan yang punya suami gitu. Enggak, tapi itu beneran nggak sih? Maksudnya ada komunitas kayak gitu? Ada. Mau masuk nggak? Selesai banget. Enggak deh. Coy, jangan sampai coy. Enggak, kamu gimana? Lihat itu, kamu ya punya suami gitu kan? Terus gimana? Nggak tahu ya, kayaknya sekarang makin kesini orang makin banyak yang agak nggak waras gitu ya. Jadi apa yang mereka lakuin kayaknya menurut mereka benar, padahal sebenarnya salah gitu loh. Cuman ya udahlah, selama kita Oke. bisa menjaga diri baik-baik. Sekarang dan kita menjaga nanya keluarga. sama Garneta sebagai perempuan yang pernah dilakorin. Apa Emang pendapat iya kamu? ya? Kok Kok ada orangnya sih? Pelakorin lagi. Oke, nih, tips Garneta akan ngasih tips biar nggak dilakorin Iya. lagi. Apa hikmah dari yang kemarin-kemarin itu? Setelah berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.